Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Maulidina Safira, NIM 392 dari kelas Sistem Informasi B akan memberikan tutorial tentang bagaimana pembuatan query AJAX dan penerapannya dalam sebuah form. Di sini saya akan menampilkan sebuah PDF ya. Mohon maaf ya Pak Ibad. Untuk AJAX sendiri adalah teknik atau metode menggunakan JavaScript untuk mengambil data dari server tanpa reload halaman. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi, untuk yang pertama yaitu doctype HTML. Ini digunakan untuk menentukan bahwa ini adalah dokumen HTML. Lalu kemudian HTML lang ID ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah bagian head atau bagian kepala, dan di dalamnya ini ada beberapa bagian juga. Di sini saya juga menambahkan CSS. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang sedikit jelaskan tentang CSS-nya. Tapi sebelum itu kita ke meta karakter terlebih dahulu, ya ini agar karakteristik seperti huruf dan simbol ditampilkan dengan benar ya. Lalu selanjutnya yaitu title atau judul tab untuk browser ya, ini di bagian ini. Di sini saya memberikan title-nya yaitu form berita. Lalu setelah itu terdapat jQuery script atau link untuk mendefinisikan tampilan visual halaman ya. Lalu setelahnya kita ke body. Untuk body sendiri juga ada beberapa bagian. Bagian utama tampilan berisi H2 ini saya berikan form berita. Ini seperti kayak judul gitu loh di tampilan formnya. Nanti akan tampil di paling atas. Lalu setelah itu form ID form berita. Form ini untuk input digunakan untuk target manipulasi melalui jQuery. Lalu selanjutnya isi form. Dari isi form berita ini terdapat penulis, judul berita, dan isi berita dengan type teks untuk penulis, kemudian judul berita juga menggunakan teks. Lalu untuk isi berita kita menggunakan Textrea. Lalu setelahnya kita berikan button untuk mengirim hasil. Nah, setelah itu di sini kita ada bagian dari JavaScript itu sendiri yaitu $document_ready function. Fungsi ini memastikan script dijalankan setelah semua elemen halaman dimuat. Lalu selanjutnya ada $from_berita submit function. Ini menangani event submit pada form submit tadi ya. Lalu ada prevent default untuk mencegah reload halaman default from void. Lalu selanjutnya di bagian var penulis, judul berita, dan isi berita ini digunakan untuk mengambil nilai input dari form berdasarkan ID-nya. Oke, selanjutnya ini adalah bagian CSS-nya. Ini hanya untuk pemanis saja, untuk ini ya, untuk tampilannya. Nah, setelah kita membuat coding, kita akan masukkan atau kita harus save untuk dalam sebuah folder. Kita akan membuat folder di dalam lokasi C, kemudian XAMPP, lalu doc. Kita buat folder, new folder, kita buat foldernya latihan
Oke, kita simpan. Lalu setelah itu kita simpan hasilnya. Ctrl S. Kita simpan di folder yang telah kita buat tadi. Kita ganti namanya menjadi ajak. Nah, setelah itu kita akan membuat proses simpannya ya. Setelah membuat coding dari file ajaknya, setelah itu kita membuat untuk proses simpan untuk ajak itu sendiri. Dan untuk penjelasannya, PHP, awal dari kode PHP ya. Kemudian untuk mengecek apakah data penulis, judul berita, atau isi dari form itu dikirim melalui metode POST. Itu berada di bagian ini, if, isn't ini untuk ini ya, mengecek apakah data-data yang telah kita buat tadi ini dikirim melalui metode POST. Kemudian fungsi isset digunakan untuk memeriksa apakah variabel sudah terdefinisi. Jika semua data ada, lanjut ke proses. Jika tidak, lompat ke bagian else. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Lalu, kemudian pada bagian ini, saudara penulis HTML special character ini berfungsi mengambil nilai dari post atau dari ini. Lalu, HTML special character ini digunakan untuk menghindari script berbahaya, contohnya script atau tag HTML lainnya. Lalu, langkah selanjutnya sama ya, ini kita ulangi sampai semua variabelnya. Lalu kemudian pada bagian echo dari ini, di bagian echo penulis ini, itu digunakan untuk menampilkan data dalam format HTML. Penulis dan penjudul ditampilkan tebal karena memakai B ini. Kemudian isi berita ditampilkan dalam tanda kutip ganda ini. Lalu setelahnya else ini digunakan jika salah satu data tidak dikirim atau form tidak lengkap, maka jalankan kode dengan blok else. Lalu selanjutnya echo data tidak lengkap. Data tidak lengkap menampilkan pesan kesalahan ke pengguna jika form tidak lengkap. Jadi jika memang datanya tidak lengkap nanti akan ada pesan seperti ini. Nah, setelah coding simpannya sudah jadi, kita save dalam folder yang sama. Kita save pada folder yang tadi, kita beri nama. Oke, setelah semua disimpan, kita buka folder tadi di exam.pp, headdoc, kemudian latihan ajak. Karena ini masih HTML, kita ubah menjadi PHP. Yes. Kemudian kita akan coba pada Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan mencoba apakah ajaknya ini berhasil atau tidak. Kita masukkan ya.
kemudian kita kirim. Nah, jadi ajak ini berfungsi untuk menampilkan dari form yang telah kita buat, ini dapat menampilkan. Jadi ini formnya berhasil dibuat. Kemudian kita lanjutkan untuk ciri khas dari coding ajak itu sendiri, yaitu yang pertama ada pada bagian prevent default ya. Pada bagian ini. Jadi tujuannya itu untuk mencegah form melakukan reload halaman saat disubmit ya. Kemudian untuk ciri khas ajak ini, form tidak pernah di-reload, semua terjadi di latar belakang. Jadi ya seperti itulah. Kemudian mengambil nilai input dengan jQuery, yaitu pada coding var ini, coding ini berfungsi untuk mengambil data dari form untuk dikirim ke server. Ciri khasnya yaitu pada .val kurung digunakan untuk ambil nilai input secara dinamis. Kemudian ciri khas yang ketiga yakni pemanggilan $ajak. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari ajak itu sendiri. Lalu setelahnya yaitu success dan error callback. Fungsinya ini menunjukkan ajak bersifat asinkron, responnya itu diproses ketika selesai tanpa menghentikan halaman. Kemudian ciri khas ajak tidak langsung dapat hasil menunggu respon dari server secara terpisah. Kemudian yang terakhir yaitu update konten HTML tanpa reload. Ini berada pada $hasil.html response di sini ya. Ajak memungkinkan halaman web mengubah konten sebagai atau bukan saluran halaman. Ciri khas ini bagian tertentu halaman bisa diubah langsung lewat JavaScript. Oke, sekian dari saya mengenai pembuatan ajak dan penerapannya. Untuk penerapannya sendiri saya menggunakan form untuk input berita. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.